Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, saya mendapat tugas dari kegiatan CGP angkatan 6 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Jadi di sini saya berniat untuk ngobrol-ngobrol sedikit, bukan wawancara ya Bu, tapi ngobrol lah sedikit dengan Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 2 Banjarnegeri. Yang jelas selama menjadi pemimpin, jelas sekali Ibu pasti menemui berbagai macam kasus ya Bu. Ya, kasus-kasus di pembelajaran. Ini boleh tahu salah satunya Bu, kasus apa yang kira-kira yang pernah Ibu temui dalam pemimpinan pembelajaran ini Bu? Terima kasih pertanyaan dari Ibu Mary atau jawabannya adalah saya sebagai kepala sekolah, kendala-kendala itu mungkin banyak yang kita temui, namun kendalanya itu mungkin ada tingkat-tingkatannya, ada yang harus kita selesaikan dan bisa diselesaikan dengan wali kelasnya masing-masing. Namun semua itu artinya menuju kepada pendidikan, yaitu menyangkut anak-anak. Mungkin anak-anak ini istilahnya kendalanya itu karena dia di masa sekolahnya ini adalah tingkat sekolah dasar, maka memang dalam tingkat sekolah dasar itu perkembangan anak itu masih masa pertumbuhan. Jadi memang anak itu bukan nakal sih sebenarnya, namun artinya proaktif. Nah, proaktif itu ibarat kata kita sebagai guru itu harus bisa memilah-milah. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah menghimbau kepada guru-guru agar kiranya kita bisa mendapat, artinya bisa menilai anak tersebut dalam segi apa? Mungkin dia dalam segi sosial, artinya kurang bergaul, atau dalam segi ekonomi, mungkin artinya dia keterbelakangan ekonomi, maka dia minder dan sebagainya. Jadi kita itu sebagai guru harus mengetahui apapun permasalahan anak tersebut. Mungkin dari pertanyaan itu berarti ada berbagai langkah ya Bu yang akan Ibu lakukan jika menemui suatu kasus, dalam artian pertama sekali kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan kasus tersebut apa, latar belakangnya ya Bu. Jadi latar belakang masalah itu apa dulu ya Bu. Kemudian di dalam memecahkan kasus, di dalam kasus yang kita ambil ini kira-kira kasus di dalam kelas ya Bu. Maksudnya antar wali kelas, guru dengan siswa. Ya, contohnya yang sering melapor mungkin ya Bu. Ya, anak-anak itu artinya dalam segi perkembangan ya. Anak-anak, karakter anak itu kan ada karakter satu dan karakter yang anak yang lainnya itu enggak sama. Jadi istilahnya kita harus bisa membedakan karakter ini, artinya karakter itu kebiasaan. Nah, ada juga yang kebiasaan artinya kita disiplin, ada yang nggak disiplin. Nah, contoh kecil misalnya, kalau kita ngasih tahu anak, kadang anak itu belum kita selesai, dia sudah berbicara. Nah, artinya itu perlu kita tata, perlu kita kasih tahu. Artinya. Jadi kalau permasalahan ini yang Ibu tangani ini artinya kasus di mana wali kelas atau seorang guru bermasalah dengan menghadapi bermacam karakter anak ya Bu di dalam kelas, dan di situ mungkin ya karakternya yang berbeda-beda, mungkin di situ juga tertimbul permasalahan-permasalahan juga. Nah, seandainya Bu ini ada seorang guru melapor kepada Ibu sebagai pimpinan, ya dia melaporkan ada masalah nih di dalam kelasnya, entah dengan anak, misalkan anak itu terlalu berbuat masalah atau
ya pokoknya selalu membuat suatu kesalahan lah, sehingga guru ini membutuhkan ibu untuk sebagai pimpinan untuk menyelesaikannya. Nah, dalam menyikapi kasus seperti ini, misalkan ada seperti ini, eh, saran apa atau bagaimana cara ibu eh, memberikan solusi atau saran kepada guru tersebut Bu, untuk menyelesaikan permasalahannya di dalam kelas tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertama-tama ya sudah Ibu katakan tadi, kita harus tahu pokok permasalahan anak Iya. itu dulu, artinya intinya apa. Jadi agar kita bisa melangkah, melangkah untuk maksudnya masalah itu supaya kita bisa berkelanjutan dan selesai, Ya. artinya beres gitu. Jadi artinya kita harus tahu dulu permasalahannya itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahannya itu apa, sebagai guru ya kita harus menyemangati anak tersebut gitu. Mungkin dia ya Ibu katakan tadi mungkin dari segi pergaulan, artinya sosial, artinya kan. Nah, anak-anak itu kan kadang ada yang malu, berarti bertemu dengan orang ramai dia malu. Nah, artinya itu kalau malu nggak mau bercampur dengan orang ramai itu berarti dalam segi sosial kan dia kurang, artinya nih. Nah, mungkin di dalam rumah tangganya orang tuanya, entah orang tuanya ada masalah dan sebagainya gitu. Jadi artinya kita harus pahami dulu intinya. Segala sesuatu itu harus kita pahami dulu apa permasalahan tersebut. Baru kita bisa mengambil langkah untuk selanjutnya. Oh iya Bu, Nah, terima kasih. Artinya dari kasus yang kita ambil hari ini tentang permasalahan tersebut, artinya dilema etika. Dilema etika itu artinya sesuatu permasalahan di mana permasalahan tersebut sama-sama benar. Artinya guru itu memang menginginkan anak muridnya bagaimana caranya biar terdidik yang benar. Tetapi anak tersebut juga tidak bisa disalahkan karena dia juga dalam masa-masa berkembang. Jadi mungkin karakternya ya menunjukkan yang mungkin memicu kemarahan ya Bu. Padahal dia karena mencari jati diri anak tersebut. Artinya benar juga. Karena begini, pembelajaran kali ini kan kita harus berpihak kepada murid. Artinya guru itu juga harus memahami karakter murid ya Bu. Berarti bisa kita ambil kesimpulannya Bu, dari kasus ini ada beberapa prinsip Bu yang kita ambil, yaitu di sini bisa berbasis rasa peduli. Bisa kita ambil rasa peduli mungkin ya Bu. Ya, peduli antar guru ya, kasih sayang. Rasa kasih sayang, artinya rasa kasih sayang, peduli dan mengakui gitu bahwasanya artinya walaupun itu murid ya kita sebagai guru kita harus mengakui bahwa artinya itu anak didik kita berarti sama saja dengan anak kita gitu. Jadi artinya kepedulian itu memang sangat dibutuhkan sekali. Kalau guru nggak peduli, bagaimana anaknya mau artinya mau maju ke depan gitu. Sekalipun murid itu salah, jangan pernah kita memojokkan anak tersebut. Artinya kita harus rangkul. Nah, harus rangkul agar supaya dia artinya menyemangati, memotivasi anak tersebut. Jangan sampai jiwa dia ngedon atau jatuh gitu. Jadi arti katanya kita sebagai guru itu harus menyemangati terus gitu. Nah, kalau demikian dari laporan guru tersebut, Ibu sudah memberikan saran kepada guru tersebut. Jelaskan itu membutuhkan waktu, Bu. Membutuhkan waktu. Adakah perubahan itu kan dengan anak tersebut atau dengan kelas tersebut? Nah, di dalam hal ini bentuk atau penyelesaian Ibu artinya begini, apa harus selesai dalam waktu itu juga ataukah Ibu memberikan jeda waktu? Maksudnya ya udah kita kapan lagi ngobrol nih, jadwalnya kapan lagi, pengen tahu perkembangan anak itu atau kelas tersebut bisa teratasi atau tidak, gimana itu? Nah, baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya.
namanya kita mendidik anak ya, itu artinya kenakalan anak itu sebenarnya bukan kenakalan karena dia proaktif, artinya pengen tahu, itu tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan, artinya nah mungkin itu ada permasalahannya, tentu kita uh, permasalahan yang artinya itu kita rangkul dulu bagaimana sudah kita beritahu anak itu artinya bahwa yang ini nggak baik, ini baik. Kalau artinya ini kamu harus seperti ini, sekolah itu adalah jembatan ilmu untuk maju. Nah, jadi kita itu artinya permasalahan itu berlanjut. Maksudnya Iya. kita jedah dulu tentunya. Oh, iya. Nah, dari jedah berapa minggu, dari kita artinya kita kasih tahu itu, kita motivasi itu, mungkin di situ lah dia berpikir mungkin ada peningkatan untuk dia berubah gitu. Berarti kita bisa ambil jangka panjang dan pendek lah Bu ya. Dalam jangka panjangnya kita berpikir hasil akhir dia nanti mungkin lebih baik. Ya. Bisa. Baik, terima kasih Bu Sumiati selaku Kepala Sekolah SDN 2 Banjarnegeri sudah membantu dalam penyelesaian tugas kami. Semoga apa yang Ibu berikan masukan untuk menghadapi beberapa kasus yang dihadapin bagi pemimpin pembelajaran, semoga bisa untuk menjadi pelajaran kami untuk kedepannya Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Narsi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh, maaf ini Bu, jadi ganggu waktu istirahatnya ya Bu di rumah. Seharusnya istirahat dari pulang sekolah. Sebab tadi saya menemui kepala sekolah ya kebetulan lagi berhalangan, jadi saya disuruh menemui Ibu selaku waka kurikulum dari Miss Darussalam ya Bu, Benar. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam yang selaku Ibu sebagai waka kurikulumnya. Begini Bu, kami dari CGP Angkatan 6 Lampung Selatan mendapat tugas tentang demonstrasi konteks yang dimana kami ini mewawancarai beberapa kepala sekolah ataupun wakanya untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Ini yang akan saya bahas dengan Ibu. Begini Bu, sepanjang Ibu menjadi waka kurikulum jelas banyak sekali permasalahan ya Bu yang Ibu hadapin dalam menghadapi ya tugas-tugas tertentu, mungkin ya tugas guru dengan guru, mungkin juga guru dengan anak murid. Nah kira-kira ini Bu, saya mau berbagi cerita nih dari beberapa kasus yang Ibu Narsih pernah hadapin ini ya. Kasus apa kira-kira Ibu yang untuk berbagi cerita nih dengan saya tentang di seputaran pembelajaran Bu? Mungkin kalau di sekolah MI 4 kami itu kan termasuk sekolah swasta yang tidak melalui seleksi. Ya. Tidak melalui seleksi, di mana seperti sekolah-sekolah lain harus bisa calistung mungkin ya yang pertama. Ya. Kalau di sekolah kami itu tidak ada untuk penyeleksian seperti itu, karena kami juga mengangkat anak-anak yang emang kalangannya menengah ke bawah yang belum mampu TK, asal umurnya sudah cukup, kami ambil seperti itu. Jadi di situ terkadang ada permasalahan kesenjangan antara si anak yang sudah bisa menulis dengan yang tidak bisa menulis. Mungkin di situ guru-gurunya akan bercerita kepada kami untuk permasalahan-permasalahan tentang anak itu. Jadi mereka itu sering bertukar pendapat lah ya Bu, minta saran mungkin ya dengan pimpinan-pimpinannya. Jadi berarti di situ adalah dilema etika Bu, di mana dilema etika ini ada permasalahan di mana dua kasus tetapi sama-sama benar, artinya tidak ada yang salah. Di sisi satu seorang guru itu menginginkan hasil yang terbaik untuk muridnya. Bagaimana caranya, baik itu anak yang sudah bisa ataupun tidak, harus bisa. Jadi benar, itu kita mau bela ke situ. Kemudian bagi orang tuanya juga, walaupun anaknya ada mungkin memang kekurangan atau merasa belum bisa menghadapi pembelajaran, tetapi karena umur sudah
sudah bisa cukup, masuk. akhirnya ya dimasuk-masukkan ya Bu. Iya. Di situ termasuk dilema kita sebagai guru Bu. Benar. Oke. Kalau menghadapi hal-hal seperti itu, misal nih ada guru nih curhat atau tukar pendapat dengan Bu Narsis sebagai waka. Bu, begini loh kelas saya, yang saya hadapin itu ada beberapa murid yang sangat kurang betul dalam menerima pembelajaran, baik itu dari menulis, membaca ataupun menghitung. Sedangkan ada anak yang sudah cukup cepat sekali untuk menerima pembelajaran. Nah, dalam sisi tersebut saran apa yang Ibu Narsika berikan untuk guru tersebut? Mungkin yang pertama itu solusinya kita memecahkan satu masalah itu dengan guru tersebut, di mana kita bisa membagi dua termin mungkin dalam pembelajaran itu. Jadi kelas itu dibagi menjadi 2, jam setelah pulang itu ada pembelajaran khusus untuk anak-anak yang belum mampu mengikuti anak-anak yang sudah duluan TK seperti itu. Oh, jadi Ada jam guru tambahan. itu dengan memberikan jam tambahan jadi ya Bu. Artinya kita meminta kerelaan seorang guru juga itu menambah jam istirahatnya kan akhirnya. Tapi demi pembelajaran yang lebih baik lagi dan hasil anak yang lebih maksimal lagi, demikian cara yang dilakukan oleh guru-guru di tempat Ibu. Iya, benar. Kemudian kalau misalkan dalam memecahkan masalah-masalah seperti ini, selain guru tersebut berbicara dengan Ibu, adakah pihak-pihak lain yang diajak untuk terlibat? Ada dari wali murid, dari wali anak tersebut. Biasanya kita panggil, jadi kita dudukkan antara guru, terus pimpinan setempat, kemudian wali murid yang bersangkutan. Jadi nanti kami minta bantuan kepada wali murid untuk tetap memberi bimbingan di rumah, gitu. Ada jam tambahan di rumahnya seperti misalnya atau di lesin, kita minta bantuan sama orang tua. Jadi antara sekolah sama orang tua itu ada kerjasama. Jadi nggak cuma kerja sendirian gurunya atau pihak sekolah sendiri yang harus bekerja keras untuk memikirkan anak itu gimana caranya biar bisa gitu. Jadi nanti ada bantuan dari orang tuanya. Oh, berarti kalau kita lihat dari yang Ibu paparkan tadi, artinya di paradigma dilema etika, artinya bisa kita simpulkan yang diambil oleh sekolahan Ibu atau yang kasus yang Ibu hadapin adalah paradigma bagaimana menghadapi individu dengan masyarakat ya Bu. Iya, benar. Bagaimana kita menghadapi guru tersebut sebagai individu dan bagaimana kita menghadapi halayak banyak ya, ramai sebagai masyarakat. Kemudian juga mungkin juga bisa kita simpulkan juga paradigmanya bisa jangka panjang dan pendek itu ya Bu. Iya, bisa. Karena kita kan menginginkan jangka panjangnya adalah hasil bagaimana anak itu bisa lebih baik. Iya, benar. Nah, tapi untuk jangka panjang ini adakah beberapa treatment atau cara-cara Ibu sebagai waka atau guru tersebut sebagai gurunya, langkah-langkah bagaimana untuk kan nggak mungkin ya Bu anak ini tiba-tiba bisa pinter atau langsung bisa semua. Nah, bagaimana Bu langkah-langkah yang kita step by step yang akan kita lakukan? Ya mungkin pertama kita ngirim gurunya dulu. Kita kan memberi SDM yang sumber daya pendidiknya yang lebih dulu. Nah, jadi kita mengirim guru-guru kita untuk mengikuti penataan atau workshop di kelas-kelas rendah terutama. Nah, nanti dari situ kita bisa membantu anak-anak yang kurang ini melalui guru-guru kita gitu. Oh, jadi sumber daya jadi gurunya dipelatihankan dulu ya Bu, sumber dayanya diperbaiki. Sumber dayanya diperbaiki dulu, nanti bisa diterapkan ke anak bagaimana trik-triknya supaya anak ini bisa mengikuti, nggak jauh lah, minimal nggak jauh dari anak-anak yang sudah TK dulu. Oh, berarti ini tidak bisa secara langsung tetapi perlu jadwal ya Bu. Jadwal dalam artian kita tidak bisa mendapat langsung hasil. Benar. Ibu mungkin membutuhkan beberapa waktu lah ya. Jadi yang pasti yang butuhkan kesabaran ya. Itulah Bu kalau menghadapi apalagi anak MI ya Bu, kan sama MI ataupun SD itu benar-benar anaknya ya perlu benar untuk ekstra ya Bu. Jadi perlu sabarnya ekstra, segala macamnya juga ekstra. Gurunya harus lebih cerdik, lebih kreatif lebih ya, inovatif untuk mencapai gimana nih ngakalin anak yang tadinya nggak bisa menjadi
bisa. Makanya itulah istimewanya sekolah kita. Iya. Kalau yang sudah diseleksi calistung, otomatis guru itu enak, lebih enak mengikuti Iya, anak itu. benar, Kalau kita benar. ini luar biasa Ya, karena berarti di situ pun ada tantangannya, Bu. banget, Iya kan? Jadi sekali. banyak sekali tantangan-tantangan di dalam pengambilan keputusan Ibu nih. Pasti ada resiko-resiko kan, Bu ya? Iya. Waduh, kalau masalah seperti ini apa nih yang yang harus dilakukan? Yalah, Ibu ngambil inisiatif pelatihan nih. Gurunya perlu pelatihan. Tuh, pelatihan kurang cukup, berarti gurunya perlu jam tambahan ekstra nih. Mungkin juga difasilitasi prasarana dan prasarananya, Nah, biar nambah anak-anak lagi. itu biar tidak bosan dengan Tidak diajar bosan. seperti Oh itu. iya. Jadi Bagus, media Bu. lebih ditekankan ke medianya seperti itu. Jadi demikian beberapa langkah-langkah ya, Bu, untuk menghadapi kasus yang Ibu Narsi lakukan. Terima kasih, Bu, sudah cukup untuk kami. Semoga pembicaraan kita di sore hari ini, kami selaku calon guru penggerak ini dapat mengambil kesimpulan pembelajaran yang nantinya bisa dipakai oleh kami khususnya, terus bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain pada umumnya. Terima kasih Bu Narsi atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana dari dua kasus yang dijadikan bahan diskusi dalam tugas ini adalah sama-sama permasalahan yang ditemui seorang guru di dalam kelas, di mana sebagai pimpinan pembelajaran memberikan jalan keluar dan saran atas permasalahan yang dialami oleh seorang guru di dalam kelas terhadap muridnya. Kedua kasus ini diangkat menjadi dilema etika dengan prinsip berbasis rasa peduli dan hasil akhir. Dengan paradigma keadilan dan rasa kasihan individu lawan masyarakat dan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. 9 langkah pengujian, nilai yang saling bertentangan antara rasa keadilan, kasihan, dan kasih sayang. Dalam kasus ini yang terlibat guru, murid, kepala sekolah, dan orang tua. Fakta yang relevan di mana guru dan orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Pengajuan benar atau salah, diuji legal tidak ada pelanggaran hukum. Diuji regulasi juga tidak ada. Uji intuisi tidak ada perasaan saling salah dalam hal ini. Uji publikasi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ini tidak untuk dipublikasikan. Kalaupun ada, tentu banyak pihak yang membantu. Keputusan yang diambil oleh pimpinan atau wakil pimpinan sudah cukup tepat karena sebelumnya berdasarkan hasil musyawarah.